Waalaikumsalam. Lambat. Hukum, Bu. Ya. Jadi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas minta tolong dibimbing teman-temannya untuk berdoa ya. Ya Bu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin, selesai. Alhamdulillah kita telah berdoa. Nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Ya Bu. Di sini Nurfadia Oktaviani hadir, Navita Mariana Fitri hadir, Syuhada Nazifa hadir, Syakila Gita Delvi Sri Wahyuni hadir, Sugi Akbar Hadir. Navia Ramdhani hadir, Sisi Samarina hadir, Ria Datu Jana hadir, Rizky Rianto Rafida hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Wiwin Wiwin belum dipanggil Bu. Oh iya, tadi Handayani. Dia terlambat tadi Bu. Maaf, Wiwin Handayani. Oke, baik. Jadi hari ini merupakan pertemuan ketiga kita terkait dengan sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya ada yang masih ingat materi yang kemarin Ibu sampaikan? Masih. Ya, Navita, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Ya, Pak Dia, kenapa? Pertahanan tubuh eksternal dan internal. Ya, benar. Jadi minggu kemarin kita telah membahas mengenai materi sistem pertahanan tubuh internal dan eksternal. Kalau sistem pertahanan tubuh eksternal itu dia terdiri dari apa saja? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Saya Bu. Saya duluan. Ya. Terdiri dari kulit, ada beberapa mukosa, air mata, ludah, lendir, dan ada asam lambung. Ya, jadi benar sekali. Terlambat Ibu. Ya, silakan masuk. Masuk terlambat kamu. Boleh cepat. Nakal. Nah, kalau sistem pertahanan internal tubuh kemarin terdiri dari apa saja? Ada terdiri dari darah putih. Ya, benar. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan kembali materi mengenai sistem pertahanan tubuh, khususnya pada materi penggolongan darah dan transfusi darah. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah peserta didik mampu menerapkan konsep penggolongan darah berdasarkan studi kasus dalam transfusi darah. Di sini ada yang pernah melakukan cek golongan darah atau transfusi darah? Boleh diangkat tangannya? Cek golongan darah. Oke, satu-satu dulu ya. Ya, coba Kiki. Kemarin udah cek golongan darah? Sudah. Apa golongan darahnya? B+. B+. Baik. Sugi kemarin pernah cek golongan darah? Pernah Bu. Golongan darah saya B+ juga. Kalau transfusi darah pernah? Pernah. Oke, baik. Jadi anak-anak memahami materi terkait dengan penggolongan darah dan transfusi darah itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan diri kita sendiri maupun orang lain. Bayangkan jika seseorang mengalami suatu kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah, maka kita yang telah memahami konsep dari penggolongan darah dan transfusi darah itu dapat membantu menyelamatkan nyawa orang tersebut melalui apa? Melalui transfusi darah. Pada materi kali ini yang akan menjadi fokus utama kita adalah sistem ABO dan sistem resus. Nanti di mana sistem ABO ini darah itu akan digolongkan menjadi 4. Yang tadi seperti yang sudah kita bahas pada beberapa menit yang lalu. Yang pertama ada golongan darah A, AB, B, dan O. Penggolongan darah menggunakan sistem ABO ini dilihat dari ada tidaknya aglutinogen atau agglutinin yang terdapat darah sel darah merah atau plasma darah. Sementara untuk sistem darah berdasarkan resus ini dilihat dari ada tidaknya agglutinogen atau agglutinin yang terdapat dalam resus. Jadi di sini Ibu akan menampilkan suatu bagan infografis
infografis. 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 Oh, infografis. Infografis terkait dengan sistem penggolongan darah dan transfusi darah. Ini bisa terlihat dengan jelas? Tidak terlalu Bu, kecil tulisannya. Dikit Bu. Oke, zoom dulu ya. Besarnya lagi Bu. Minta tolong. Ya, sampai ke 50 yang. Kalau ini udah jelas. Ya, betul Pak. Nah, Bawah itu nggak kelihatan. nanti kita geser. Ya, sih, maksudnya tulisan yang bawah. Nah, jadi berdasarkan infografis ini menjelaskan tentang berapa sih persentase jumlah golongan darah yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Di sini bisa terlihat berdasarkan diagram lingkaran ini terlihat di sini kira-kira yang memiliki persentase golongan darah tertinggi itu golongan darah apa? Berapa persentasenya? 35%. Baik, kalau yang terendah? Persentasenya berapa? 8%. Oke, jadi anak-anak sekalian, di sini ternyata masih ada satu golongan darah yang paling langka yang ada di dunia. Perbandingannya itu satu berbanding 250.000. Golongan darah apakah itu? Yaitu golongan darah Bombay. Golongan darah Bombay. Ya, Bombay type blood, tipe golongan darah Bombay. Di mana golongan darah ini pertama kali ditemukan di India pada tahun 1952. Nah, selain mengetahui persentase terkait dengan golongan darah yang ada di Indonesia, di infografis ini juga menjelaskan bagaimana sih persyaratan dari untuk kita menjadi seorang pendonor darah. Di sini ada yang bisa baca? Apa aja persyaratannya? Sehat jasmani dan rohani. Ya, terus yang kedua apa? Terus yang ketiga? Yang ketiga apa? Berusia 16 tahun sampai 65 tahun. Dan yang terakhir adalah interval donor minimal 3 bulan. Sebenarnya kenapa sih kita harus memiliki syarat untuk menjadi pendonor darah? Nanti itu kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Oke. Kemudian ini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau tidak ada, Ibu lanjut lagi ya. Ini yang terakhir, ada transfusi darah. Apa sih transfusi darah itu? Jadi transfusi darah itu merupakan proses pemindahan darah dari seseorang ke dalam tubuh orang lain. Nah, di sini ada istilah penting yang harus kalian ketahui, di mana golongan darah AB itu dikenal dengan istilah resipient universal. Artinya dia itu dapat menerima donor dari semua tipe darah. Sementara golongan darah O itu dikenal dengan istilah donor universal. Dia itu dapat mendonorkan darahnya ke semua tipe darah. Skemanya kayak gini. Golongan darah O dia dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah Sementara golongan darah AB ini diperhatikan panahnya ya, dia dapat menerima semua darah. Oh iya. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Bu. Ya. Siapa duluan, Bu? Iya, dah kita. Kan tadi Bu udah jelasin kalau golongan darah apa tadi? Oh, yang universal, donor universal. Ya, yang tadi. Kan kalau dia mengalami kepenumpalan itu gimana, Bu? Apakah ada efek samping atau? Iya, tentu saja. Jadi dalam proses transfusi darah itu usahakan tidak boleh terjadinya aglutinasi atau penggumpalan ya. Karena kalau dia terjadi penggumpalan, nanti di dalam pembuluh darah kita itu dapat tersumbat, aliran darah dapat terhenti dan dapat menyebabkan kematian. Oh. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD ya. Dimana nanti di LKPD ini nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 nanti ada ini. Nanti kalian kumpul ya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini deretan yang ada di depan. Kelompok 2 deretan
di belakang sebelah kanan, kelompok 3 dari deretan kedua sebelah kiri. Kita kurang kelompok kita itu ya saudara itu besar gajinya. Saudaranya sudah selamat. Oke, jadi perhatikan anak-anak. Sebelum dimulai, Ibu ingin menjelaskan suatu dulu. Nanti kan di sini di LKPD ini ada kalian nama kelompok, kelas sama anggota kelompok ya. Nama kelompoknya silakan ditulis tadi misalnya kelompok 1. Kelas berapa misalnya 11 MIPA 1, kalian tulis 11 MIPA 1. Kemudian anggota kelompoknya nanti ditulis di samping kanan aja deret kayak gitu. Misalnya Rapita, Nupadia dan lain-lain. Kemudian di sini kalian bisa baca petunjuk umumnya. Langkah awal yang di sini kalian akan memahami sebuah kasus. Ibu sudah cantumkan di lembar LKPD-nya. Setelah kalian memahami sebuah kasus tersebut, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mengakses sebuah link yang berisi simulasi virtual. Bagaimana kita menentukan golongan darah dan golongan darah tersebut cocoknya yang mana untuk si korban yang ada di dalam kasus tersebut. Semua sudah mengakses link itu? Ya. Oke, jadi di sini kan ada darah, kemudian ada antigen A, antigen B, antiresus, gitu kan? Ya. Nah, nanti kalian tuangkan darah yang ada di tabung itu ke dalam masing-masing wadah. Tadi kan ini ada wadah di wadah A kan? Kalian udah tuangin darahnya? Nanti kalian tuangin darahnya di wadah A, wadah B maupun di resus itu. Setelahnya, tiga-tiganya. Setelahnya kalian tuangkan antigen itu sesuai dengan yang ada di wadah. Misalnya ada antigen A, kalian tuangkan ke wadah A. Ada antigen B, kalian tuangkan ke wadah B. Ya, begitu juga antigen resus, kalian tuangkan ke resus. Setelah itu, kalian tunggu beberapa saat. Hingga akan muncul tampilan seperti ini. Didengarkan baik-baik. Tanda X itu melambangkan tidak terjadi penggumpalan ya. Kalau dia warna hijau, tanda centang kayak gitu artinya terjadi penggumpalan. Setelah selesai, kalian tekan finish. Setelah itu nanti di sini kan sudah ada kan keterangannya kalau dia di taruhkan antigen A ternyata dia tidak terjadi penggumpalan, berarti itu bukan golongan darah A. Ternyata di golongan darah di B juga dia tidak terjadi penggumpalan, berarti bukan golongan darah B. Kalau bukan golongan darah A dan B berarti bukan juga termasuk golongan darah AB. Berarti ia masuk golongan darah O. Nah, sekarang dilihat resusnya. Resusnya tidak ada kan, tidak terjadi penggumpalan, berarti negatif. Berarti kalian pilih yang negatif. Kalian tekan oke. Berarti kalau benar nanti ada keterangan sini. Kita tekan sini. Sampai di sini ngerti? Oke, baik. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. 15 menit Ibu. Nanti saya kerjakan dulu. Sudah selesai kan? Sudah. Oke, nanti tolong berapikan tempat duduknya dulu. Kita akan presentasi ya. Masing-masing kelompok. Ayo ke depan. Kita yang presentasi ya. Kamu paling tinggi soalnya di kelompok kita. Oke, kita mulai dari kelompok siapa ya? Kelompok 1 ya? Belum, jangan gitu. Kelompok 1 dah maju duluan. Tampilannya bisa keluar. Ya. Saya dan kalau gitu Bu. Silakan maju nak. Harus maju Bu. Ya, biar dilihat sama temennya. Oke. Bisa mau kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kelompok 1 mewakili teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Nah di sini adapun tugasnya itu saya bacakan sedikit. Intinya Tuan Potter itu kecelakaan dan butuh donor darah. Dan kebetulan Tuan Potter itu dia namanya darah A+. Jadi punya 4 teman
Ada Miss Brown, Mr. Green, Mr. Jonas, sama Mr. Smith. Dan di sini pertama-tama itu kita mengecek dulu golongan darah dari keempat teman-temannya. Nah, berdasarkan yang udah kita eksperimenkan tadi, di sini dapat dilihat bahwa Tuan Smith itu yang memiliki darah A+ sama dengan golongan darah dari Tuan Potter. Itu ya jawaban nomor 1. Nomor 2, dapatkah kawan Tuan Potter mendapat donor dari kawan yang tipe resusnya sama walaupun tipe ABO-nya berbeda? Jelaskan jawaban kalian. Kita bahas yang mana dulu, yang resusnya minus dulu. Nona Brown dapat mendonor darah ke Tuan Jonas, tetapi Tuan Jonas tidak dapat mendonor ke Nona Brown. Nah, ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kegiatan yang sudah kalian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses transfusi darah itu penting untuk kita ketahui golongan dari si pendonor maupun si penerima. Selain memperhatikan tipe golongan darahnya, kita juga perlu memperhatikan resusnya. Mengapa demikian? Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu reaksi hemolitik yang dapat menyebabkan kematian gitu kalau terjadi. Nah, selanjutnya di sini semua paham kan? Iya, Ibu. Nah, sebelum mengakhiri ini kita ada waktu sekitar 10 menit. Ibu akan memberikan sebuah kuis yang dimana di sini Ibu ingin menguji sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita lakukan pada siang hari ini ya. Iya, Ibu. Ibu sudah mengirimkan link kuis di grup, boleh dicek. Di sana akan ada 10 pertanyaan ya anak-anak. Sudah selesai semua ya? Ya, Ibu. Oke, jadi kalau kita lihat skor di sini yang berhak mendapatkan Sugi sih, kelihatan banget kan. Banyak merahnya. adalah Sugi. sebenarnya tadi yang pertama Ibu lihat Sarah Nadani, tapi boleh deh 2 orang nanti dapat reward dari Ibu ya. Ada juga Bu. Sama saya Bu, saya 50 merah, 50 hijau, jadi 2 warna saya Bu. Kan dia. Berarti itu artinya kamu belum tuntas nah. Lanjut lagi ya. Saya kira kalau makin banyak warnanya makin bagus. Ini artinya nih warna hijau itu 50%-nya benar, 50%-nya salah. Oh. Jadi dari 10 fakta itu kamu ada benar 5-nya lagi salah. Saya sengaja Bu. Oke. Dan jadi evaluasi. Mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk minggu depannya kita akan lanjut ke materi tentang bagaimana sih komponen-komponen yang berperan penting yang ada dalam sistem pertahanan tubuh kita. Cukup sekian, sebelum Ibu akhiri ketua kelas tolong dibimbing teman-temannya untuk doa ya. Oh iya Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tuh memberikan makna bagi kita di kehidupan kita. Amin. Kita bisa berbagi darah ke teman-teman kita yang membutuhkan. Amin. Dan lain-lain lah intinya. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Oke. Beri salam.